Bab kelima. Setelah membantu Rani, Fajar kembali ke rumah dengan perasaan senang. Ada rasa puas setelah menolong sang tetangga idolanya, tapi juga sedikit gugup setiap kali mengingat senyum manis Rani. Namun siang itu, dia berusaha untuk mengalihkan pikirannya. Setelah melihat kondisi ban mobilnya yang sudah semakin gundul, Fajar memutuskan untuk segera menggantinya. Udah waktunya ke bengkel nih. Mumpung libur, jangan sampai nunda-nunda lagi, pikir Fajar. Setelah memastikan semua beres, Fajar bergegas mengambil kunci mobilnya dan langsung menuju bengkel yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Jalanan siang itu cukup lengang, dan Fajar merasa lega bisa keluar rumah sejenak, berharap bisa menenangkan pikirannya setelah pagi yang penuh kejutan. Fajar tiba di bengkel dengan suara decitan rem mobilnya yang sedikit membuat perhatian beberapa mekanik tertuju padanya. Mas, ban mobil gua udah jelek nih. Mau ganti yang baru, kata Fajar sambil membuka jendela mobilnya. Salah satu mekanik yang mengenalnya langsung menghampiri. Siap, dicek dulu ya, ucap sang mekanik. Mekanik itu memeriksa ban sambil jongkok, memperhatikan detail permukaan yang sudah halus. Udah tipis banget ini, bos. Bahaya kalau dibiarkan. Mau ganti semua? Fajar mengangguk. Iya, ganti 4 sekalian. Apa aja merek yang lagi ada? Mekanik itu menyebut beberapa merek ban, mulai dari yang lokal sampai impor. Fajar mendengarkan dengan seksama. Gua ambil yang ini aja, jangan yang mahal-mahal, tapi kualitasnya tetap bagus, putus Fajar setelah beberapa saat menimbang. Siap, bos. Tunggu sebentar ya, kita langsung ganti sekarang, kata mekanik itu sambil mulai bekerja. Fajar duduk di ruang tunggu bengkel, merasa lega bisa menyelesaikan urusan mobilnya. Namun, tiba-tiba seseorang menyapanya. Jar, ngapain lu di sini? Tanya Dimas yang muncul dari arah pintu bengkel, tampak kaget melihat Fajar di tempat yang sama. Fajar menoleh dan tersenyum. Dim, lagi ganti ban mobil. Udah pada jelek semua, jadi ganti sekalian. Dimas melirik ke arah mobil Fajar yang sedang dipasang ban baru. Udah lama juga ya mobil lu nggak diganti bannya. Paslah, daripada bocor di jalan. Ya, gua nggak mau ambil risiko, jawab Fajar santai. Lu ngapain di sini? Motor gua akhirnya soak. Baru tadi pagi mati di tengah jalan. Terpaksa deh gua dorong ke bengkel tempat saudara, jelas Dimas sambil tertawa kecil. Fajar tersenyum simpati. Ya nasib lu Apes hari ini. Untung ketemu bengkel dekat, coba jauh. Iya, emang tujuan gua ke bengkel itu. Kalau lagi libur gini, gua bantuin saudara gua, timpal Dimas. Dimas duduk di samping Fajar, keduanya bercakap-cakap ringan sambil menunggu pekerjaan di bengkel selesai. Setelah beberapa saat, mekanik menghampiri mereka lagi. Mobilnya udah selesai, Mas. Semua ban baru udah terpasang. Fajar berdiri, mengeluarkan dompet, lalu membayar. Makasih ya, Mas. Setelah urusan mobil selesai, Fajar menoleh ke arah Dimas. Dim, main ke rumah gua aja, bentar lah. Gua baru pindahan soalnya. Dimas mengangguk sambil tersenyum. Boleh-boleh. Gua juga nggak ada kerjaan. Sekalian mampir. Mereka pun bergegas menuju mobil Fajar, dan dalam perjalanan pulang, suasana kembali santai. Obrolan ringan di sepanjang jalan mengisi siang itu, membuat Fajar merasa sedikit lebih rileks. Setelah beberapa saat Fajar dan Dimas tiba di depan rumahnya, dia langsung memarkir mobil dengan rapi di halaman. Mesin dimatikan, suara deru kendaraan pun menghilang, digantikan oleh suasana siang yang tenang. Tapi kemudian, matanya menangkap sosok Rani di sebelah rumah. Wanita itu tampak sibuk menurunkan barang belanjaan dari mobilnya. Fajar tak bisa mengabaikannya.
Bentar Dim, kata Fajar buru-buru sambil merogoh kunci rumahnya dan menyerahkannya pada Dimas. Lu masuk duluan aja. Dimas mengerutkan kening, bingung. Masuk aja. Lu nggak ikut. Fajar menoleh sekilas ke arah Rani yang masih sibuk, lalu kembali melihat Dimas. Iya, gua tinggal sendirian kok. Lu masuk aja. Gua ada urusan sebentar. Urusan apa? Lu mau kemana? Tanya Dimas yang masih belum paham. Fajar hanya tersenyum kecil. Gua ada kerjaan sebentar. Lu masuk aja. Di kulkas ada makanan. Kalau lapar, makan aja. Dimas menatap Fajar yang tampak terburu-buru, merasa semakin bingung. Tapi sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, Fajar sudah membuka pintu mobil dan melangkah cepat menuju rumah sebelah, meninggalkan Dimas yang masih tercengang di dalam mobil. Benar-benar nih orang, gumam Dimas sambil menggelengkan kepala, lalu mengambil kunci rumah dari dashboard. Dimas akhirnya memutuskan untuk turun dari mobil. Dia menutup pintu mobil Fajar dan berjalan menuju pintu rumah. Meski bingung, dia tetap membuka pintu dengan kunci yang diberikan Fajar. Sementara itu, Fajar mendekati Rani yang masih sibuk mengangkat kantong belanjaan dari bagasi mobilnya. Tanpa banyak basa-basi, Fajar segera menawarkan bantuan. Tante Rani, perlu bantuan nggak? Tawar Fajar dengan suara sedikit tergesa. Rani menoleh, tampak sedikit terkejut melihat Fajar muncul tiba-tiba di dekatnya. Fajar. Iya nih, belanjaan banyak banget. Mesti dibawa ke dalam. Fajar mengangguk tanpa berkata-kata lagi. Dia langsung mengambil 2 kantong belanjaan besar dari bagasi mobil Rani dan akan membawanya ke dalam rumah. Rani hanya bisa tersenyum sambil mengikuti dari belakang. Banyak banget belanjanya, Tante, kata Fajar sambil mengatur nafas, berusaha membawa belanjaan dengan stabil. Ya begitulah. Tadi ke pasar, terus sekalian belanja bulanan. Jawab Rani dengan senyum manis di bibirnya. Makasih ya, Fajar. Kamu bantuin Tante lagi, jadi keenakan Tante dibantuin terus. Gak masalah, Tante. Aku senang kalau Tante merasa keenakan. Balas Fajar dengan santainya. Merasa keenakan? Gumam Rani, setengah bertanya, dengan mengulangi kalimat Fajar tersebut. Iya, aku senang kalau Tante senang. Gitu maksudnya. Terang Fajar. Tidak bisa dipungkiri, jika kalimat Fajar itu membuat pikiran dewasa Rani sempat melalang buana. Kata keenakan seolah lebih cocok untuk sesuatu yang lain. Mungkin sesuatu yang lebih serius. Tidak mau ambil pusing, Rani segera mempercepat langkahnya agar cepat sampai ke dalam rumah. Mereka berjalan menuju rumah Rani yang hanya beberapa meter dari garasi mobil. Dalam perjalanan, mereka berbincang santai tentang belanjaan yang dibeli Rani. Fajar sesekali menimpali dengan candaan kecil yang membuat Rani tertawa. Meski perbedaan usia mereka cukup jauh, percakapan mereka terasa begitu natural dan tanpa beban. Sesampainya di depan pintu rumah Rani, Fajar menunggu Rani membuka pintu sebelum masuk dan meletakkan belanjaan di lantai depan pintu masuk. Taruh di sini aja ya, Fajar. Tante nanti beresin sendiri, ujar Rani sambil tersenyum. Siap, Tante. Jawab Fajar sambil meletakkan belanjaan dengan hati-hati. Setelah itu, Rani menatap Fajar sejenak sebelum berbicara lagi, tampak sedikit ragu namun kemudian tersenyum. Fajar, kamu mau mampir sebentar? Tante mau bikin teh nih, sekalian istirahat. Fajar terkejut dengan tawaran itu. Dia sebenarnya tidak berharap diajak masuk ke rumah Rani, tapi tawaran itu terasa terlalu bagus untuk dilewatkan. Boleh, Tante. Aku suka Tante teh. Aku suka teh, Tante. Jawabnya dengan senyum kecil, mencoba menutupi rasa gugupnya. Fajar, bercanda aja. Sahut Tante Rani dengan senyum,
sambil mengibaskan tangannya. Mereka masuk ke dalam rumah Rani, dan Fajar segera merasa betah dengan suasana rumah yang hangat. Dekorasinya sederhana namun tertata rapi, dengan sentuhan feminin di sana-sini. Fajar duduk di sofa ruang tamu, matanya mengamati rak buku di sudut ruangan yang penuh dengan novel dan majalah. Di dinding ada beberapa lukisan kecil dan foto-foto, menambah kesan homey. Rani masuk ke dapur untuk menyiapkan teh. Fajar, yang masih duduk di ruang tamu, merasakan detak jantungnya yang sedikit lebih cepat. Dia masih tidak bisa sepenuhnya mengerti kenapa dia merasa seperti ini setiap kali berada di dekat Rani. Mungkin karena dia berbeda dari wanita-wanita lain yang dikenalnya, lebih dewasa, lebih menarik, mungkin lebih menantang dan sepertinya memiliki kehidupan yang penuh misteri.